Salam sejahtera for torang semua. Selamat baku dapa lagi dalam program Baku Kasih Kuat Iman. Untuk edisi Baku Kasih Kuat Iman hari ini, torang mau dituntun dengan firman Tuhan sebagaimana torang perenungan sepanjang minggu berjalan ini, Yohanes 1 ayat 1 sampai 14. Sebelum torang mau baca dan mau renungkan firman Tuhan, mari torang berdoa. Syukur bagimu ya Tuhan Allah, buat jam-jam hidup anugerah-Mu bagi kami, dengan segala tugas tanggung jawab, pekerjaan dan aktivitas yang menyertai. Syukur atas keterpanggilan kami, boleh ambil bagian, mengisi program pelayanan Gemibem, Baku Kasih Kuat Iman edisi hari ini. Dan syukur atas waktu dan kesempatan yang indah dan baik pagi hari ini, kami boleh menikmati hadirat Tuhan, dan kami akan membaca merenungkan firman-Mu. Datanglah ya Roh Kudus, dan berbicaralah kepada kami. Meteraikanlah firman-Mu dalam sanubari kami, sebab betapa kami merindukan firman-Mu, membutuhkan firman-Mu dalam kenyataan hidup kami setiap hari. Hikmat-Mu yang akan menuntun, memperlengkapi, dan memberi pengertian kepada kami, untuk kami mengerti kehendak firman-Mu. Terpujilah Dikau Tuhan, Sang Firman kehidupan. Kami bersedia membaca dan merenungkan firman-Mu, serta sedia melakukannya atas pimpinan dan penyertaan Roh-Mu yang kudus. Amin. Nah, torang akan membaca firman Tuhan dalam Alkitab Bahasa Manado, Yohanes 1 ayat 1 sampai ayat 14. Yesus tuja bilang firman. Dulu sebelum ni dunia ada, Yesus tuja bilang firman itu so ada. Dia itu dah sama-sama dengan Tuhan Allah, kong dia itu no Tuhan Allah. Tu firman itu so ada sama-sama dengan Tuhan Allah sebelum ni dunia ada. Tuhan Allah yang dah backing semua yang ada lewat Yesus tuja bilang tu firman itu. Kong kalau bukan lewat dia, nyanda ada yang Tuhan Allah dah backing biar cuma satu. Tu firman itu yang dah kasih hidup semua yang ada. Deng dia lei tu terang yang seterang tu manusia pe hati, supaya boleh tahu tentang Tuhan Allah. Yesus tuja bilang terang itu, bekeng tu gelap jadi terang. Kong tu gelap nyanda mampu mo sekala tu terang itu. Satu waktu ada tu satu orang yang Tuhan Allah dah utus. DP nama Yohanes. Dia itu datang jadi saksi for kasih tahu tentang tu terang itu, supaya semua orang yang ada dengar tu dia dah kasih tahu itu boleh jadi percaya pa tu terang itu. Yohanes itu bukan tu terang itu, mar dia datang for kasih tahu tentang tu terang itu pa orang-orang. Kong tu terang yang sebenarnya, dia itu no tu Yesus. Dia so datang ke dunia ini. Dia itu yang nanti mau seterang tiap orang pe hati supaya boleh tahu tentang Tuhan Allah. Tu terang itu so ada di dunia ini. Kong lewat dia no Tuhan Allah da backing di dunia. Mar tu orang-orang di dunia nyanda kenal pa dia. Dia datang pa dia pe orang-orang sendiri tu orang-orang Yahudi. Mar dorang nyanda terima pa dia. Mar semua orang yang terima deng percaya pa dia mau kasih pa dorang itu kuasa for jadi Tuhan Allah pe anak-anak. Dorang itu dah jadi Tuhan Allah pe anak-anak bukan lantaran dorang pe orang tua, bukan lei lantaran hubungan laki bini, kong bukan lei lantaran suka mau dapa anak. Mar dorang dah jadi Tuhan Allah pe anak-anak itu lantaran Tuhan Allah sendiri yang backing dorang jadi dia pe anak-anak. Nah demikian torang pe pembacaan firman Tuhan
Yohanes 1 ayat 1 sampai 14. Dari torang pe pembacaan Yohanes 1 ayat 1 sampai 14 tadi, torang berikan tema Yesus Kristus itu firman hidup dan kebenaran. Nah, saudara-saudara yang Tuhan Yesus sayang, perikop ini mau kasih tahu bahwa Yesus itu tu firman yang sama dengan manusia. Kalau orang mau lihat di ayat 1 sampai 4, Penginjil Yohanes dah bilang begini. Dulu sebelum di dunia ada, Yesus tuh bilang firman itu so ada. Dia itu dah sama-sama dengan Tuhan Allah. Kong dia itu tu Tuhan Allah. Tu firman itu so ada sama-sama dengan Tuhan Allah sebelum di dunia ada. Tuhan Allah yang dah bikin semua yang ada lewat Yesus tuh bilang tu firman itu. Kong kalau bukan lewat dia, nyanda ada yang Tuhan Allah dah bikin biar cuma satu. Tu firman itu yang dah kasih hidup semua yang ada. Dan dia lei tu terang. Yang seterang tu manusia pe hati supaya boleh tahu tentang Tuhan Allah. Nah, ayat-ayat itu sama dengan cerita penciptaan yang dah tulis di kitab Kejadian pasal 1. Yang mau kasih tahu bagaimana Allah dah bikin tu dunia ini dan semua yang ada di dalamnya. Itu kata firman dalam Kejadian 1 dari bahasa Ibrani, dabar. DP arti kata-kata atau firman yang dapat lihat jelas. Dari cerita penciptaan itu, maka Yohanes mau bilang bahwa Yesus itu firman yang ada sama-sama dengan Tuhan Allah sebelum di dunia ada. Bahwa firman itu so jadi manusia di dalam Yesus Kristus. Sama dengan kata Ibrani dabar, begitu lei dengan tu kata Yunani hologos. DP arti firman atau kata-kata yang boleh torang dapat lihat. So itu Penginjil Yohanes mau bilang bahwa tu Yesus Kristus itu firman yang so jadi manusia dan dia tinggal di tengah-tengah orang manusia. Dan itu Tuhan di atas segala Tuhan. Dia itu Tuhan anak Allah. Terus ayat 4 Yohanes mau bilang lebih jelas tentang tu peran firman yang so jadi manusia. Tu firman itu yang dah kasih hidup semua yang ada. Dan dia tu terang yang seterang tu manusia pe hati. Supaya boleh tahu tentang Tuhan Allah. Kong di ayat 5 dah bilang begini. Yesus tu bilang terang itu, bikin tu gelap jadi terang. Kong tu gelapnya ndak mampu mau sekala tu terang itu. Nah, saudara-saudara yang Tuhan Yesus sayang, torang tahu bahwa saudari dulu waktu manusia jatuh dalam dosa, tu hidup manusia jadi gelap, kacau balau, nyandak taatur. Jadi gambaran tentang gelap ini menunjukkan pada hidup manusia yang so tak kurung dengan dosa. Kong gambaran tentang terang menunjuk pada hidup manusia yang benar, yang taatur, penuh dengan damai. Firman yang so jadi manusia itu tu firman hidup yang so bikin manusia hidup dengan selamat di dalam kebenaran Allah. Dan so bikin manusia hidup penuh dengan damai sejahtera. Dan itu tu terang ilahi yang mau halau tu kegelapan dosa, sehingga biar lei tu gelap sekali, ndak mampu melawang tu terang. Tu gelap ndak mau dapat kuasai, dan ndak mau dapat sekala tu terang. Firman yang so jadi manusia dan tinggal di tengah-tengah patorang manusia, semua itu lantaran kasih karunia Allah. Lantaran kehendak dan kebenaran Allah yang dah kasih patorang sampai torang boleh hidup benar di muka Tuhan Allah. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus sayang, dari Yohanes pe kesaksian,
Ada dua hal penting yang mesti ingat dan yang penting torang merenungkan. Pertama, bahwa Yesus sebagai firman yang so jadi manusia itu notu anak Allah yang so ada dalam sejarah for keselamatan dunia ini dan torang manusia. Hidup di dalam dia berarti torang semua so jadi anak-anak Allah. Torang pestatus sebagai anak-anak Allah itu lantaran Tuhan Allah sendiri yang bikin torang jadi dia pe anak-anak. Jadi itu pertama. Yang kedua, Yohanes mau kasih kepastian bahwa Allah ada di dalam dunia ini untuk menyelamatkan. Dan semua orang percaya dia kasih mampu mau jalani nih hidup yang penuh tantangan dan pergumulan. Biar lei berat dan gelap sekali itu hidup yang mau mengada, tapi tetap ada terang dari firman yang hidup yang dapat kuasai itu kegelapan. Nah, saudara-saudara yang Tuhan Yesus sayang, dari perenungan firman ini mau bikin torang sadar bahwa torang orang-orang percaya yang hidup di dalam Kristus ndak cuma mau terima status sebagai anak-anak Allah, mar ada tanggung jawab for mau kasih terus tu karya selamat yang Yesus dah bikin. Semua itu for torang pe keselamatan. Torang semua ada tanggung jawab for mau kasih tunjung betul-betul tu kasih setia Allah yang so selamat patorang. Mulai dari patorang pe lingkungan keluarga, dalam persekutuan jemaat, masyarakat, dalam hidup basudara yang rukun dan damai, ndak ada sekat pemisah. Selain itu juga, torang ada tanggung jawab for mau sebarluaskan, mau beritakan tu kebenaran dan keadilan, mau melayani sesama manusia supaya terwujud tu kehidupan dunia baru yang penuh damai dan shalom dari Allah. Tuhan Allah mau tolong patorang, mau berkati patorang untuk melakukan firman Tuhan ini dalam torang pe hidup setiap hari. Amin. Mari kita berdoa. Terpujilah namamu ya Tuhan Allah, dan dimuliakanlah namamu. Sungguh besar kasih setiamu menyertai jam-jam hidup yang kami jalani. Bersyukur kami dalam program Baku Kasih Kuat Iman ini, firman-Mu boleh diberitakan. Kami sangat percaya Engkau sang firman kehidupan dan kebenaran akan terus memampukan dan menolong kami untuk mengerti dengan benar. Dan bukan sekedar itu juga, kami mampu mengaplikasikan firman-Mu ini dalam tindakan nyata, dalam hidup beriman kami setiap hari. Bahwa Engkau sang firman kehidupan akan memampukan kami kuat dan tangguh, kokoh dan teguh, menghadapi badai kehidupan, tekanan-tekanan hidup, pergumulan dan tantangan-tantangan yang menyertai kehidupan kami, termasuk tantangan dan pergumulan karena ancaman pandemi COVID-19 yang masih terus merajalela dan mengancam kehidupan beriman kami. Biar kami terus kuat dan teguh karena firman-Mu yang menguatkan dan menghidupkan kami. Kami bersyukur Tuhan bahwa kami tetap ada dan menikmati kasih dan kemurahan-Mu, memaknai hidup penuh makna sebagai orang-orang kepunyaan-Mu, sebagai bangsa dan negara yang tetap diberkati, yang terus dipelihara oleh Tuhan, menghadapi dinamika kehidupan seperti apapun situasi kondisi dunia yang kami hadapi, dunia ini yang hidup yang kami hidupi ini, kami tetap menikmati perlindungan dan pertolongan-Mu. Karena itu biarlah juga Engkau terus memberkati bangsa dan negara kami, kepada pemerintah dan kepada mereka yang diberi amanat melaksanakan tugas-tugas pemerintahan. Biarlah hikmat kebijaksanaan Tuhan taruh bagi mereka, untuk mereka berhikmat dan bijaksana, melakukan panggilan
pekerjaan, tugas-tugas mulia mereka dalam mengupayakan dan juga lewat tindakan-tindakan yang bijak dalam berbagai upaya mereka lah yang dilakukan untuk memutuskan mata rantai pandemi COVID-19 ini. Dan biar juga semua yang diupayakan diperjuangkan oleh pemerintah, bangsa dan negara kami boleh membuahkan hasil yang memberikan damai sentosa, kesejahteraan, kemakmuran bagi kehidupan masyarakat penghuni bangsa yang besar ini. Engkau juga kiranya terus memberkati gerejamu. Di kancah pergumulan sekalipun gerejamu tetap eksis, memberitakan firman-Mu, sehingga kabar sukacita tetap dikumandangkan, dan banyak jiwa diselamatkan, dimenangkan. Oleh karena kekuatan firman-Mu menjadi dasar berpijak bagi gerejamu, melangkah dalam perjuangan di kancah pergumulan sekalipun. Kami pun berdoa secara khusus bagi saudara-saudara kami, orang-orang yang Tuhan pekerjakan, bekerja melalui tim multimedia Gemibem ini. Tuhan mengerti dan senantiasa tahu setiap kebutuhan dan keberadaan hidup mereka. Kami percaya Tuhan yang terus memberkati mereka dalam kesediaan memberi diri, waktu, tenaga, bakat, talenta yang mereka miliki. Mereka persembahkan untuk kemuliaan bagi Tuhan melalui pekerjaan yang mulia ini. Dan Tuhan memberkati kehidupan mereka pribadi bersama keluarga mereka dalam pekerjaan yang mulia ini. Mereka menikmati upah yang dijanjikan Tuhan di balik semangat dan usaha kerja mereka yang tekun hari lepas hari. Dan biarlah juga Tuhan, lewat multimedia Gemibem boleh bersaksi tentang tindakan dan perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib, yang telah memberkati, memelihara, menuntun perjalanan hidup gereja Masehi Injili Bolaang Mongondo ini. Dan karena itu juga Gemibem semakin bersemangat dan berkomitmen untuk melaksanakan tritugas panggilan gereja, bersekutu, bersaksi dan melayani. Terpujilah namamu ya Tuhan Allah. Ini doa dan syukur serta permohonan kami kepadamu. Terpujilah namamu ya Tuhan Allah, kekal untuk selama-lamanya. Demi Kristus Yesus yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara, mari torang terima berkat Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita, dari sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Demikian saudara-saudara, perjumpaan di saat ini lewat program Baku Kasih Kuat Iman. Tuhan memberkati torang semua dan salam sejahtera for torang semua. Amin.